selamat hari Kamis Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan ibadah keluarga. Malam ini ibadah pertangyangan keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena kami kembali akan mendapat sapaan dan juga kesempatan untuk mendengar kembali firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengajar kami dan kiranya pengajaran firman dari apa yang kami baca saat ini boleh semakin menguatkan jiwa kami, boleh semakin membuat kami bersukacita karena Tuhan memanggil kami, dan juga menjadi bimbingan dan hikmat bagi kami untuk menjalani kehidupan. Tuhan, tuntunlah kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita diambil dari kitab Kisah Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Saya bacakan untuk kita semua. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam renungan khotbah hari Minggu kemarin, kita telah melihat bahkan dalam keadaan baik maupun buruk, kita harus memuji Tuhan. Itulah artinya haleluya, pujilah Tuhan. Bahkan seperti yang dalam renungan hari Minggu kemarin, kita tahu saat itu adalah ketika umat sedang mengalami konsekuensi dari dosa mereka. Tapi dalam keadaan ketika mereka sedang menghadapi konsekuensi akibat dosa mereka, mereka tetap dapat memuji Tuhan karena yakin akan kasih setia Tuhan. Kini juga Bapak Ibu, perikop ini dapat kita hubungkan, atau perikop ini pun ada hubungannya dengan tema kasih setia Tuhan. Mengapa? Karena pertama, pemberitaan Injil yang dilakukan Petrus yang dibuktikan atau dikuatkan dengan adanya mukjizat bagi orang yang lumpuh kemudian berjalan, itu terjadi di Yerusalem atau di kalangan orang Yahudi yang kita tahu mereka telah menolak Yesus Kristus. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana kasih setia Tuhan itu pun. Karena besarnya kasih setia Tuhan, Tuhan tetap setia pada firman-Nya.
bahwa pertama-tama Injil itu harus diberitakan ke Yerusalem, bahkan ke orang-orang yang telah menolak Kristus. Dan terjadilah apa yang sedang kita baca saat ini, yaitu Petrus memberitakan Injil dengan menegur, kemudian mengingatkan, bertobatlah supaya kamu mendapat kelegaan. Nah, Bapak Ibu, ada dua hal yang mau kita renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah hadirnya mukjizat dalam agenda pemberitaan Injil. Maaf, perlu saya perjelas kembali. Kemungkinan hadirnya mukjizat dalam pemberitaan Injil. Ini harus kita garis bawahi, Bapak Ibu, bahwa mukjizat terjadi hanya dalam rangka pemberitaan Injil. Hanya agar orang yang mengalami mukjizat itu ataupun yang menyaksikan terjadinya mukjizat itu menjadi kenal, menjadi mengakui bahwa Yesus Kristus yang diberitakan oleh tokoh-tokoh yang memberitakan pada saat itu adalah benar-benar utusan Allah dari sorga. Hanya itu, hanya karena itulah mukjizat terjadi semata-mata bagi pemberitaan Injil dan bukan sebagai pemenuhan kebutuhan fisik kita, apalagi pengagungan kepada tokoh yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa mukjizat itu untuk membuat kita semakin percaya, bukan semata-mata supaya aku mendapat apa yang aku inginkan. Tidak begitu, karena kita tahu segala sesuatu telah diberikan Allah kepada kita. Kita meyakini itu. Jadi kita tidak perlu mukjizat lagi bagi orang yang telah percaya. Maksudnya tidak perlu mukjizat, Bapak Ibu, bukan artinya kita tidak berhak atau tidak layak mendapat mukjizat atau perbuatan ajaib. Tapi sekarang tanpa mukjizat pun kita sudah sungguh yakin Kristus adalah Tuhan yang mengasihi aku, yang telah memberikan segalanya untukku. Jadi pertama-tama dan terutama mukjizat agendanya adalah untuk memberitakan Injil, untuk semakin menegaskan Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu di kalangan Protestan ada dua sikap dalam memandang perbuatan ajaib atau mukjizat atau tanda. Yang pertama, mereka yang menerima adanya mukjizat untuk penegasan atau pemberitaan Injil. Jadi ada tokoh-tokoh Protestan yang terkenal seperti Pendeta John Piper itu mengatakan mukjizat masih terjadi dan lebih sering di daerah-daerah penginjilan untuk semakin menegaskan pemberitaan Injil. Itu pandangan pertama, mukjizat masih terjadi dengan catatan untuk agenda pemberitaan Injil. Dan yang kedua adalah mereka yang menolak adanya mukjizat setelah zaman rasul-rasul atau zaman Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saya pribadi percaya bahwa mukjizat masih terjadi dalam rangka pemberitaan Injil. Tapi pandangan yang kedua ini pun perlu kita pertimbangkan karena lahir dari konteks yang sungguh-sungguh nyata. Dan argumen mereka pun juga berdasar dari firman Tuhan. Yang benar juga, argumennya juga adalah berdasar. Yaitu mukjizat atau tanda atau perbuatan ajaib merupakan adalah tanda untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah atau diutus Allah. Jadi ini bisa kita baca dalam Yohanes 3 ayat 2. Yaitu Nikodemus yang bilang, Tuhan, ketika Nikodemus datang kepada Yesus, tidak mungkin kalau engkau tidak diutus Allah karena semua tanda-tanda yang telah engkau lakukan ini. Atau dalam Yohanes 14 ayat 11, Yesus mengatakan, percayalah kepadaku atau setidaknya percayalah kepada perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Atau dalam Ibrani 2 ayat 4 bahwa Injil itu diperkuat oleh tanda-tanda. Jadi Bapak Ibu sekali lagi,
Mujizat atau perbuatan ajaib atau tanda itu untuk menegaskan Yesus anak Allah, supaya kita percaya. Bukan semata-mata supaya aku sembuh, supaya aku lebih baik kondisinya. Bukan itu pertama-tama, karena kita tahu bahwa dalam segala keadaan, mau sakit, mau buruk, Tuhan mengasihi kita. Tapi mujizat pertama-tama adalah orang yang masih ragu ataupun belum percaya supaya percaya. Tapi bagi kita yang percaya, mujizat itu maksudnya mau terjadi mau tidak, kita tetap percaya. Atau mujizat itu juga untuk menegaskan bahwa para rasul sungguh-sungguh diutus oleh Allah, karena merekalah saksi yang terus bersama Kristus atau saksi pertama dalam pemberitaan Injil. Oleh karena itu, mereka yang memahami pandangan nomor 2, yaitu mujizat hanya terjadi di zaman para rasul atau di zaman Alkitab, menegaskan mujizat adalah tanda seseorang merupakan agen dari wahyu Allah, seperti Yesus dan para rasul. Dan saat ini, bolehkah ada orang yang mengklaim, aku adalah agen Allah, aku menyatakan wahyu Kristus? Tidak boleh, karena sekarang yang ada orang Kristen hanyalah saksi-saksi. Hidupku sudah diubahkan Kristus, dan ini yang aku bagikan supaya kamu pun merasa bahagia seperti aku. Tapi kita tidak mengklaim, aku kemarin mendengar Tuhan menyuruhku ke kamu untuk bilang ini dan itu. Nah, Bapak Ibu, hati-hatilah dengan orang-orang yang mengklaim seperti itu. Aku diutus Allah kepadamu dan sebagainya dan seterusnya. Saat ini tidak boleh ada orang Kristen yang mengklaim bahwa dirinya telah melihat Allah atau Allah berbicara secara langsung kepada dia, karena Allah tidak memerlukan orang khusus lainnya untuk membuktikan kebenaran atau kuasa Injil. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah wahyu yang sempurna. Kalau orang sudah kita beritakan Injil, yaitu tentang Yesus Kristus, dan orang tidak percaya, maka maksudnya kita tidak perlu membuat tanda-tanda, ayolah kamu harus percaya, lihat ini aku bisa menyembuhkanmu. Mungkin bisa terjadi Bapak Ibu, tapi mungkin juga tidak. Tapi maksudnya hal itu jangan sampai membuat kita terbeban, karena kita adalah saksi, dan pemberitaan Injil itu adalah tugas yang tergantung dari anugerah Tuhan. Apakah orang yang aku injili itu menjadi percaya atau tidak percaya, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya bersaksi dan berdoa bagi orang itu. Tapi kita tidak perlu tanda-tanda, karena kita juga maksudnya ya, siapakah kita sehingga kita bisa memastikan bahwa akan terjadi kuasa Allah melalui aku? Itu seperti aku yang berkuasa, padahal Tuhanlah yang berkuasa. Kita hanya bisa memohon. Yesus Kristus wahyu Allah yang telah sempurna, dan kehendak Allah telah sempurna di dalam Alkitab. Tidak perlu lagi ada orang khusus yang mengatakan Tuhan berkata kepadaku ini dan itu, padahal di Alkitab semua sudah sempurna. Dan orang yang demikian patut kita curigai, apakah dia benar-benar adalah maksudnya menyatakan kebenaran Tuhan, atau dia memalsukan pengakuannya bahwa dia mendengar dari Tuhan. Karena ya ini wahyu Tuhan sudah sempurna dari firman Tuhan. Kita hanyalah saksi dan bukan tokoh yang memiliki kuasa ajaib untuk meneguhkan Injil. Roh Kuduslah yang bekerja untuk meneguhkan Injil. Jadi Bapak Ibu, pandangan kedua ini muncul karena banyak orang yang mengaku memiliki kuasa sorgawi yang ajaib. Contohnya orang yang mengaku bisa menyembuhkan, bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan, tapi agendanya bukan untuk memberitakan Injil. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah penyesat-penyesat dan pembohong-pembohong. Karena ini banyak terjadi Bapak Ibu. Kita melihat contohnya Benny Hinn. Itu menyembuhkan, satu stadion bisa dibuatnya tidur, tapi kenyataannya itu semua
bohongan. Dan semoga Bapak Ibu, sekarang kita yang telah merenungkan firman Tuhan ini menjadi mengerti bahwa pemberitaan mujizat itu terjadi hanya untuk maksud mengenalkan Yesus, hanya untuk memberitakan Injil. Dan cara kita mengecek apakah mujizat itu adalah sungguh-sungguh dari sorga, caranya adalah kita harus memperhatikan apakah tokoh yang olehnya mujizat itu terjadi juga adalah tokoh yang selalu mengajar dengan benar dan bertanggung jawab secara alkitabiah. Ceklah gerejanya, ceklah pengajarannya, apakah pengajarannya betul, dan apakah tokoh atau orang-orang yang mengaku berkuasa itu semakin memuliakan atau memberitakan Yesus atau justru membesarkan dirinya sendiri. Jadi di sini kita bisa mengecek apakah mukjizat yang dikatakan terjadi itu sungguh benar atau itu adalah kuasa palsu, atau lebih ngerinya lagi kuasa si jahat. Ngeceknya adalah apakah orang yang melakukannya juga adalah orang yang mengajar dengan benar dan bertanggung jawab secara alkitabiah. Jangan hanya melakukan mujizat-mujizat tapi pengajaran gereja dilupakan. Dan apakah dia semakin membesarkan Kristus atau hanya semakin membesarkan namanya. Begitulah cara mengeceknya. Dan Bapak Ibu, dari penjelasan ini semakin jelas bahwa mujizat semata-mata untuk menegaskan atau memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan kita lihat bagaimana pemberitaan Injil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apa itu pemberitaan Injil? Dari penjelasan perikop ini atau penjelasan Petrus dikatakan Injil Yesus Kristus itu, satu, menuntut orang untuk mengenal dan mengakui Yesus sebagai anak Allah yang telah datang dalam dunia, yang menderita dan mati karena dosa-dosa kita dan bangkit. Inilah pelajaran yang harus kita cek. Apakah orang yang melakukan itu mengajarkan Injil ini terus-menerus membesarkan Kristus, atau dia cuma menyembuhkan orang atau melakukan kuasa ajaib tapi tidak ada pengajaran atau Injil di dalamnya. Kedua, Injil Yesus Kristus meyakinkan orang agar percaya hanya pada Yesus dan bukan pada manusia atau tokoh yang melakukan hal tersebut. Seperti perkataan Petrus tadi, yaitu, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Jadi Injil Yesus Kristus itu hanya memuliakan Yesus Kristus dan bukan kitanya atau manusianya. Ketiga, Injil Yesus Kristus selalu memanggil, menegur orang untuk bertobat dan mengakui dosa mereka agar beroleh pengampunan dan keselamatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itulah Injil yang diberitakan dan yang dibantu atau didukung oleh mukjizat dari Tuhan. Dalam hubungannya dengan tema saat ini, kasih setia yang menegur dan menyembuhkan, yang mau ditegaskan adalah Kristus atau Allah menunjukkan kasih setianya kepada orang Israel. Allah tidak lupa kepada orang Israel. Meski mereka menolak dan menyalibkan Yesus, namun pemberitaan Injil tetap pertama-tama bagi mereka. Dimulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Anugerah Allah sungguh besar dan kasih setianya tetap mau merangkul orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Dan ini pun berlaku bagi kita. Dalam surat Yohanes dikatakan, barang siapa yang mengaku dosanya, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, kita yang percaya pada kasih setia Tuhan, marilah kita bersuka cita, karena Ayub 5:18 mengatakan, dialah yang melukai tetapi juga yang membebat.
Dialah yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Demikianlah Injil kasih setia Tuhan. Ia menegur, menyuruh orang supaya bertobat dengan maksud menyelamatkan mereka. Kiranya kita tidak menjauhkan diri dari kasih setia Tuhan, dan kiranya kita bersukacita seperti renungan minggu kemarin, baik di dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan bahagia, kita bisa memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menikmati waktu keluarga. Shalom.